Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Isa Fakihudin Hanif, masih dalam mata kuliah organisasi komputer pertemuan ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bersama-sama apa saja itu komponen dasar komputer dan bagaimana sebuah komputer itu bekerja, ya. Nah, di balik itu semua kita harus tahu ada memang salah satu komponen penting juga di dalam arsitektur komputer ini, yaitu user interface atau bisa kita singkat UI. Nah, UI ini berperan sangat penting di dalam proses pembangunan sebuah aplikasi atau sistemnya. Karena UI ini berinteraksi, berhubungan langsung dengan user, atau dalam bisa kita sebutkan brandware, ya, si user tersebut. Pentingnya UI di sini adalah bagaimana supaya user, ya, dapat nyaman, dapat memudahkan dalam melakukan operasi atau dalam melakukan komunikasi dengan software, ya, dengan aplikasi itu sendiri, dengan komputer itu sendiri. Nah, user interface di sini memang memiliki satu keilmuan yang terfokus, ya, karena dia harus memperhatikan beberapa aspek, ya. Kembali lagi bahwa aspek enak dipandang, aspek kenyamanan seseorang user dalam mengoperasikan, dalam menjelajahi satu aplikasi, itu sangat penting. Bagaimana kita membangun itu supaya user ini merasa dimanjakan, ya, oleh user interface itu sendiri. Nah, user interface, ya, kita sama-sama tahu bahwa semua yang kita gunakan dalam device kita, dalam komputer maupun dalam handphone, itu pasti kita sudah dihadapkan dengan namanya user interface. Beberapa perusahaan atau beberapa pengembang aplikasi harus memperhatikan ini, karena ini poin penting juga, ya. Ketika kita menerapkan sebuah aplikasi, nggak akan terlepas dari namanya user interface. Nah, penerapan user interface inilah harus diperhatikan dari segi aspek-aspek yang ada, ya, supaya apa? Supaya aplikasi tersebut dapat maksimal, ya, dalam penerapannya dan membuat user itu merasa nyaman. Nah, beberapa poin penting yang harus diperhatikan dari user interface itu adalah, ya, kembali lagi soal desain, ya. Bicara user interface, nggak akan terlepas dari namanya desain. Desain itu bagaimana cara membuat orang itu tertarik dengan tampilan yang sudah kita buat, dengan tata letak, dengan kombinasi warna, ya. Nah, itulah mengapa sebegitu pentingnya user interface dalam penerapan di aplikasi dan software. Nah, sekarang sudah banyak software atau aplikasi untuk membuat sebuah user interface, ya, atau mungkin sekarang bisa kita sebutkan dengan mockup, ya, mockup user interface. Nah, mereka menyediakan layanan bagaimana kita dapat membuat sebuah karya aplikasi atau sebuah karya user interface yang dapat membuat user itu nyaman, ya. Nah, kenapa user interface itu harus dibuat nyaman? Karena tentunya aplikasi itu nggak akan dipakai hanya sekali, misalkan, ya. Aplikasi-aplikasi sekarang yang rekan-rekan mahasiswa operasikan banyak, ya. Ada aplikasi e-commerce, ada aplikasi komunikasi. Nah, mereka selalu mengembangkan user interface-nya. Karena kembali lagi bahwa user interface itu sifatnya harus terbarukan. Karena memang manusia itu butuh visualisasi yang baru, yang terupdate, ya, supaya mungkin tidak bosan, ya, supaya merasa lebih nyaman, gitu. Nah, itulah mengapa aspek-aspek user interface harus diperhatikan. Nah, ada UI, ada lagi pasangannya bernama UX. UX atau disebut sebagai user experience. Nah, dalam keilmuan UX ini memang lebih dikedepankan melalui cara-cara penelitian atau kebiasaan user. Nah, UX ini, ya, berdasarkan artinya user experience, pengalaman user itu seperti apa. Nah, disitulah tugas dari seorang desainer UI UX ini
difokuskan ya, karena memang UX ini mempelajari kebiasaan ya, pengalaman manusia dalam mengoperasikan aplikasi yang sudah dibuat atau sudah diimplementasikan. UX dan UI ini memang memiliki perbedaan beberapa aspek ya. Fokusnya memiliki masing-masing. Rekan-rekan bisa melihat di layar sebelah saya bahwa penggunaan UI dengan UX itu ada fokusnya tersendiri ya. Kalau UI itu dia lebih kepada visual desainnya ya, bagaimana tata letaknya gitu kan. Bagaimana cara mengolah kata supaya lebih menarik. Kalau UX itu lebih kepada interaktif desainnya. Jadi bagaimana pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi itu selalu diupdate dan disesuaikan dan selalu dibuat senyaman mungkin. Ya, itulah beberapa perbedaan dan kenapa kita harus mempelajari dan kita harus memahami apa itu UI dan UX. Ya, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu diulang-ulang dan dipelajari. Dan jangan lupa mencari sumber-sumber lainnya yang valid tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.